Ya nggak terima lah. Ibu mana? Iya kan? Ibu mana yang mau anaknya dibegitukan? Diminta baik-baik bukan untuk disiksa. Ya kaget sih dengar beritanya, yang jelas turut prihatin ya. Namanya ini dalam berkeluarga pasti keluarga baru, pasti banyak cobaan. Mudah-mudahan bisa nyelesain masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau Oma, kalau sudah melakukan dugaan KDRT sampai berdarah-darah, itu udah harus pisah. Hari ini Vena Melinda diperiksa oleh dokter psikiater. Besok saya akan mendampingi dia untuk BAB tambahan karena di samping darah-darah yang keluar dari hidungnya juga katanya ada retak di tulang rusuk. Semula suaminya Vena Melinda dituduh pasal 44 ayat 4 ya, yang KDRT ringan. Tapi sekarang sudah berubah menjadi pasal 44 ayat 1, yaitu KDRT berat yang bisa ditahan. Pengakuan mengejutkan datang dari Ibunda Vena Melinda, Nimade Ayu Rahmawati, yang mengaku sedih dan kecewa dengan Ferry Irawan yang diduga telah melakukan tindak kekerasan kepada Vena putrinya. Sebagai seorang ibu, Nimade Ayu berharap Vena Melinda tidak lagi mempertahankan hubungannya dengan Ferry Irawan yang telah melakukan tindak kekerasan kepadanya hingga membuat wajahnya berlumuran darah. Apapun alasannya, sebagai seorang suami tidak dibenarkan menyakiti istrinya, apalagi dengan tindak kekerasan. Karena hal itu juga Nimade Ayu tidak bisa menerima apa yang dilakukan Ferry terhadap Vena putrinya. Saat ini yang tersisa di dadanya hanyalah perasaan marah dan kecewa. Lantas benarkah Nimade Ayu Rahmawati sudah memiliki firasat buruk mengenai bidik rumah tangga anaknya dalam beberapa bulan belakangan ini? Dan benarkah pula sang ibunda sudah menutup rapat-rapat pintu maaf untuk Ferry Irawan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Rasa kecewa, sedih dan marah ditunjukkan Ibunda Vena Melinda, Nimade Ayu Rahmawati, usai mengetahui anaknya menjadi korban KDRT yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan. Sebagai seorang ibu, betapa hancur hati Nimade Ayu, sakit dan sedih atas apa yang dialami Vena hingga wajahnya berlumur darah. Kepercayaannya kepada menantunya, Ferry, nampaknya telah sirna, diserap kekecewaan yang begitu dalam ia rasakan. Terlebih, jika diingat-ingat, ia telah menyerahkan anaknya secara baik kepada Ferry, namun bukan untuk disakiti. Jelas ia tidak terima dengan semua itu. Bahkan dengan tegas ia ingin Vena mengakhiri hubungannya dengan Ferry. Lantas benarkah Ibunda Vena sudah memiliki firasat dalam beberapa bulan belakangan ini sebelum akhirnya kejadian buruk itu terjadi menimpa anaknya? Ya kan saya belum terlalu kenal sekali ya, cuman ini kelihatannya sih baik ya, kelihatannya. Cuman kalau lihat kejadiannya sampai Vena begitu, itu mungkin beda lagi. Ya kan, kalau lihat dari baiknya dengan berkata hijrah, tentunya nggak sadis begitu anak orang loh. Saya aja nggak pernah mukul begitu, apalagi sampai berdarah-darah. Tapi ya sudah, mungkin ini jalan yang dimana udah terbuka. Sebetulnya berapa hari Omah ada merasakan, tapi Vena nggak cerita. Menutupi. Tapi
Saya sebagai ibunya merasakan dia ada sesuatu, cuman saya nggak tahu apa. Cuman saya selalu bilang, kamu kok lesu, kamu kok nggak cerah, cuman itu. Tapi dia nggak ngomong, karena dia nggak mau saya khawatir. Itu juga ya sudah, mau bilang apa lagi ya. Itu sudah ditangani semua sama anak-anak, anaknya juga udah besar-besar. Ya sebetulnya beberapa bulan ini, cuman merasakan aja muka hati Vena kan saya pasti merasakan. Ada yang beda sebelumnya. Beda dari sebelumnya, cuman dia nggak ngomong, baru bicara sama adiknya, sama papahnya yang kejadian sebenarnya. Ya nggak terima lah, ibu mana, iya kan? Ibu mana yang mau anaknya dibegitukan? Diminta baik-baik bukan untuk disiksa. Kalau oma, kalau sudah melakukan dugaan KDRT sampai berdarah-darah, itu udah harus pisah. Mau tunggu apa lagi? Mau tersiksa, mau mati? Yang paling sakit hati mungkin orang tuanya ya, gitu. Membesarkan dari bayi, membesarkan anak ini, mendidik semua, kok tahu-tahu seperti itu. Harus kuat, Vena harus kuat. Gak anggap aja ini musibah, nanti pasti akan dapat yang baik. Udah, ini musibah yang saya juga sebagai ibu melihat, menurut Vena dia baik. Ya, saya ibu kepengen anaknya bahagia, itu aja. Saya nggak perlu sampaikan apa-apa lagi. Saya udah tahu jawabannya. Saya tidak perlu bicara apa lagi. Mudah-mudahan Vena sadar. Udah, papahnya juga sudah menentukan sikap. Sementara itu, dua putra Vena Melinda, Ferel dan Atala, terlihat begitu kompak mengunggah foto hitam putih ibundanya yang sedang berbaring lemah. Tidak lain itu dilakukan oleh mereka sebagai bentuk dukungan untuk sang ibunda tercinta mereka. Tidak hanya membagikan potret hitam putih, Ferel bahkan mengunggah video kolase semasa kecilnya dengan sang ibu. Tidak sedikit yang terharu melihat video tersebut. Dukungan untuk Vena juga tidak hanya diberikan dari kedua putranya, Ferel ataupun Atala, beserta keluarganya, tetapi juga datang dari mantan suaminya, Ivan Fadila, yang mengaku terkejut atas apa yang dialami oleh Vena Melinda. Lantas, seperti apakah tanggapan Ivan Fadila hingga keluarga mengenai KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda? Ya kaget sih dengar beritanya, yang jelas turut prihatin ya. Namanya ini dalam berkeluarga pasti keluarga baru, pasti banyak cobaan. Mudah-mudahan bisa nyelesain masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kaget banget, jadi begitu dengar, kebetulan masih di luar negeri kan gitu loh, Ferel kaget sekali, dia langsung kasih kabar ke saya kalau mamanya ada musibah. Dia sedih, terus lagi
dia kebetulan pagi itu beritanya disampaikan ke dia nangis, terus cerita ke saya bilang saya kasih support buat Vero, kamu yang sabar gitu loh, kasih support buat mama kalian. Saya juga telepon Atala, kebetulan Atala di Jakarta, coba kalau bisa kamu support, bisa mendampingi atau bagaimana. Dan ya anak-anak kebetulan Atala yang lebih dekat dan bisa lebih cepat ketemu, mungkin dia bisa langsung berangkat kemarin. Yang jelas dia baru kasih kabar kalau dia udah sampai di sana, udah ketemu sama mamanya. Bagi saya yang jelas saya berusaha untuk menjalani hidup dengan keluarga sebaik-baiknya. Namanya kita kepala keluarga, jadi imam kan pasti berusaha memberikan contoh yang baik lah buat istri dan anak-anak kita. Kalau berita detailnya saya kurang tahu ya, karena nggak ngikutin. Saya dapat berita dari anak-anak, dari Vero. Saya nggak tahu, mungkin kan selanjutnya seperti apa, apakah segera kembali ke Jakarta dan bagaimana prosesnya belum tahu. Tapi yang jelas saya akan memberikan support lah gimana pun mamanya anak-anak kan gitu loh. Jadi gimana anak-anak sama mamanya bisa memberikan dukungan lah sebaik-baiknya untuk membesarkan. Ada dukungan moral sendiri mungkin? Kalau saya ya itu mungkin melalui anak lah gitu loh, karena memang komunikasinya kan saat ini saya dengan anak ya, jadi anak benar-benar bisa memberikan dukungan lah kepada mamanya. Kondisi ya berangsur membaik ya, pada intinya sih secara garis besar siap untuk diperiksa oleh penyidik di Polda Jatim. Ya tentu sangat kecewa lah ya. Ya kecewa ya mungkin double-double ya, karena kan dia juga mungkin punya pemikiran, sejak awal punya pemikiran tersendiri gitu loh mengenai terlapor ini gitu loh. Tapi kemudian bisa terjadi ini kan tentu menjadi double-double ya. Sudah mereka sudah di sini semua, sedang sama ibunya, mereka berkumpul lah untuk persiapan pemeriksaan besok, kan juga akan didampingi ibunya oleh mereka. Meneruskan pemeriksaan yang tertunda sebelumnya, karena pada saat pemeriksaan di awal Mbak Vena itu kondisi badannya nggak kuat dan akhirnya pemeriksaan ditunda dan yang bersangkutan ke rumah sakit dan dilanjutkan dengan rawat inap. Saya juga udah komunikasi dengan baik dengan Bang Hotman dan kita sudah berkoordinasi untuk rencana pemeriksaan besok pagi di Polda Jatim. Apa yang dialami Vena Melinda membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya terjadi dengan pasangan yang usia pernikahannya belum genap 1 tahun itu? Menanggapi hal tersebut, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang ikut bergabung ke dalam tim hukum Vena baru-baru ini membeberkan sejumlah hal yang cukup mengejutkan. Apa yang dialami oleh Vena ternyata diketahui bukan kali pertama terjadi. Sudah beberapa bulan ini Vena tertekan hingga tidak bahagia bersama dengan suaminya, Ferry Irawan. Lalu apakah penyebab utama terjadinya KDRT yang diduga dilakukan Ferry kepada Vena? Dan benarkah status pasal yang disangkakan terhadap Ferry Irawan kini telah naik dari tindak KDRT ringan menjadi tindak KDRT berat? Semula suaminya Vena Melinda dituduh pasal 44 ayat 4 ya, yang KDRT ringan. Tapi sekarang sudah berubah menjadi pasal 44 ayat 1, yaitu KDRT berat yang bisa ditahan dan juga KDRT yang mengakibatkan psikis. Hari ini Vena Melinda diperiksa oleh dokter psikiater. Besok saya akan mendampingi dia untuk BAB tambahan, karena di samping darah-darah yang keluar dari hidungnya juga katanya ada retak di tulang rusuk. Dan ternyata apa yang dialami oleh Ben ini sudah bukan hanya sekali ini, ya. Terutama kata Ben itu selalu ada masalah, setiap minta gini, deng gitu. Jadi perselisihan mereka itu bermula dari karena Vena Melinda itu capek, ya kan? Capek dan ya biasalah, seorang suami kan berhak juga minta gini kan. Ternyata ya begitulah, nggak tahu lah. Tapi benarkah? Bukan pukulan, tapi kayak
Takbir bang. Dipaksa gini bang. Terbentar apa kepala sama apa? Terbentur, hidungnya terbentur. Gimana sih? Hidung sama muka. Nah, kayak gitulah, kayak gitulah. Bukan ditonjok, bukan. Iya, betul. Karena berdasarkan Pokoknya keluarganya. selama beberapa bulan terakhir ini dia sudah sangat tidak bahagia dan tertekan. Dan Vena Melinda tadi bilang ke saya dalam waktu dekat dia akan mengajukan gugatan cerai. Vena itu nangis-nangis, telepon saya dari rumah sakit. Mungkin hari ini dia sudah bisa keluar. Saya sudah ada visum dari dokter bahwa ada masalah soal rusuknya sampai retak begitu. Ya dia trauma, makanya oleh kepolisian ditambahkan pasalnya menjadi pasal 45 yaitu yang Kekerasan berat. psikis, akibat psikis gitu loh. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.